Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'ina ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi bimiqdaril azim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina futuhal arifin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini malam kita berkumpul di tempat yang mulia. Kita bermuajahah di tempat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka yang pertama yaitu talabul ilm. Yang kedua yaitu dalam rangka silaturahim. Dan yang ketiga adalah dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita ingin membicarakan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita teringat kembali dengan sebuah ayat yang Allah telah turunkan, yang Allah telah firmankan di dalam surat Al-Isra ayat pertama yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan seorang hambanya, yang telah menjalankan seorang kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang dimana perjalanan itu semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di sekelilingnya sebagai tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat dari apa-apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka apabila kita berbicara tentang Isra wal Mi'raj, ada 3 bahasan yang harus kita bahas. Yang pertama tentang definisi daripada Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tentang sabab daripada kenapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus di Isra wal Mi'rajkan. Dan yang ketiga tentang hikmah daripada apa yang kita ambil dari perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar enggak buang waktu, maka kita langsung ke pembahasan yang pertama. Apa sih definisi atau pengertian tentang Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita kembali kepada ayat yang tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila akhir ayah, maka kita preteli satu-satu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi, maha suci Allah yang telah. Di sini ada kalimat maha suci Allah. Kalau di dalam kita melihat kehidupan kita sehari-hari, ada yang namanya siswa, ada yang namanya mahasiswa. Ada yang namanya suci, maka ada yang namanya maha suci. Kalau maha ini biasanya levelnya level tinggi. Maka di sini Allah mengatakan maha suci Allah, berarti memang Allah itu udah wajib hukumnya kita sucikan. Karena kenapa? Karena Allah ini udah level paling tertinggi. Enggak ada level yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lebih kita sucikan kecuali nama daripada Allah Subhanahu wa taala. Asra bi abdihi. Asra, kalimat asra ini adalah pengertian atau definisi daripada kalimat Isra.
Isra berasal daripada kata sara. Sara kalau kita lihat dalam bahasa Arab itu artinya berjalan. Maka ketika dia kemasukan alif atau hamzah menjadi asra, maka ini artinya beda. Contoh kalau dalam bahasa Arab, dakhala yadkhulu dukhulan, artinya masuk. Kalau adkhala memasukkan. Nah, jadi beda. Kalimat sara dengan kalimat asra ini beda. Kalau kalimat sara artinya berjalan malam. Sara itu aku berjalan. Tapi kalau asra aku diperjalankan. Makanya kalimat asra yang digunakan di dalam ayat tersebut dalam artian Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Nabi Muhammad jalan begitu aja, enggak. Akan tetapi Allah lah yang memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad diperjalankan. Makanya kalau seandainya Nabi Muhammad di Isra wal Mi'rajkan dalam waktu yang begitu singkat, wajar aja. Karena kenapa? Nabi Muhammad diperjalankan, bukan jalan sendiri. Kalau mungkin Nabi Muhammad jalan sendiri itu lama. Akan tetapi karena ini diperjalankan oleh Allah jadi cepat. Kelomang kalau dia jalan sendiri dari tempat kita ke tempat yang lain atau dari desa kita ke desa yang lain lama. Akan tetapi ketika kelomang ini kita bawa jalan ke tempat yang lain, maka dia menjadi cepat. Karena kenapa? Diperjalankan. Nah, begitulah kalimat Isra. Diperjalankan. Jadi kalau orang-orang dulu mereka menangkal atau tidak percaya dengan perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW, betapa bodohnya mereka. Karena kenapa? Mereka nggak mengkaji daripada ayat tersebut. Asra. Allah menggunakan kalimat asra, yaitu Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Jadi wajar kalau seandainya secepat itu. Seandainya pun Allah memperjalankan Nabi Muhammad lebih cepat daripada kejadian Isra wal Mi'raj, maka kita akan percaya. Kenapa? Nabi Muhammad diperjalankan, bukan jalan sendiri. Itulah definisi daripada Isra. Sedangkan Mi'raj definisinya itu adalah naik. Nah, jadi beda. Isra wal Mi'raj adalah dua kata, yang dimana Isra itu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj itu adalah naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Nah, bi abdihi, kalimat abdun yaitu seorang hambanya Allah. Kenapa kok di sini Allah menggunakan kalimat abdun, bukan kalimat bi Muhammadi atau bi Habibi atau bin Nabi? Karena Rasulullah SAW termasuk daripada mujizat Nabi Muhammad itu adalah dijadikan seorang hamba. Jadi Nabi Muhammad ini senang dengan panggilan hamba. Berarti kenapa? Nabi Muhammad disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kayak kita misalnya oleh orang tua kita, kalau dipanggil nama itu biasa. Ya, fulan ta'al, beda. Tapi kalau dipanggil wahai anakku, atau misalnya wahai belahan hatiku, oh, itu beda, itu sangat spesial. Makanya kalimat abd yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad ini adalah panggilan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perjalanan Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj itu dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bukan dari masjid yang lain ke masjid yang lain, akan tetapi yang dipilih ini adalah Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena dua masjid ini sakral, fenomenal. Makanya kalau kita belajar di dalam kitab fikih, ketika kita bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat atau melaksanakan ibadah kepada Allah di Masjidil Haram atau di Masjidil Aqsa, untuk membaca Al-Quran di Masjidil Haram atau di Masjidil Aqsa, untuk salat di Masjidil Haram atau di Masjidil Aqsa, maka hukumnya wajib bagi kita melaksanakan ibadah tersebut atau nazar tersebut di masjid tersebut. Beda halnya kalau seandainya kita nazar di masjid-masjid yang lain. Contoh, misalnya saya nazar kalau seandainya saya dapat duit sekian juta, saya mau yang namanya baca Quran atau ngahatamin Al-Quran di Masjid Istiqlal, misal. Maka seandainya saya mendapatkan daripada hajat saya berupa uang ratusan juta,
atau hajat-hajat yang lain yang saya udah nazarin. Ketika saya udah mendapatkan nazar tersebut, lalu saya laksanakan nazar tersebut, saya nggak bisa ke Masjidil Istiqlal, maka saya boleh melaksanakan nazar saya di masjid-masjid yang lain. Itu sama aja saya udah membayar nazar saya. Akan tetapi ketika saya nazarnya untuk melaksanakan ibadah di Masjidil Haram atau di Masjidil Aqsa atau di Masjid Nabawi, ini nggak boleh kita ini melaksanakan nazar kita di masjid-masjid yang lain. Lalu yang kedua, kenapa Allah pilih Masjidil Aqsa? Karena di dalam Masjidil Aqsa ini ada sejarah-sejarah atau ada peninggalan-peninggalan daripada orang-orang terdahulu atau anbiya terdahulu, yang dimana mereka syiar dakwahnya di Masjidil Aqsa. Makanya Nabi Muhammad diperjalankan menuju Masjidil Aqsa. Tujuannya untuk apa? Untuk Nabi Muhammad mengingat bagaimana perjalanan orang-orang terdahulu, para anbiya terdahulu, para utusan Allah terdahulu ketika beliau berdakwah. Jadi ketika Nabi Muhammad berdakwah merasa susah, Nabi Muhammad berdakwah merasa berat, Nabi Muhammad berdakwah merasa lelah, ketika beliau ingat dengan perjalanan para anbiya terdahulu menjadi semangat. Nah, kayak kita misalnya mendapatkan suatu cobaan, ya kan? Ketika kita melihat atau mengingat suatu cobaan yang lebih besar yang Allah timpahkan kepada teman kita, atau kepada keluarga kita, atau kepada kakek kita, maka kita beruntung. Contoh misalnya kita lagi jalan tiba-tiba ketabrak, jatuhlah kita. Nah, ketika kita jatuh pada bungsut kaki kita, ternyata 5 menit kemudian kita ngelihat teman kita ketabrak sampai mati. Akhirnya kita beruntung di dalam diri kita. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah cuman bungsut, teman gua tabrakan sampai mati. Nah, begitupun Nabi Muhammad SAW ketika beliau di-mi'rajkan ke Masjidil Aqsa supaya mengingat kalau Nabi Muhammad mendapatkan cobaan yang besar, maka Nabi Muhammad mengingat, oh dulu juga kakek-kakek kita, dulu juga para anbiya terdahulu mendapatkan ujian yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Muhammad enggak pernah lelah dalam berdakwah. Bahkan siang malam Nabi Muhammad selalu berdakwah. Supaya apa? Supaya semua umatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dipilih Masjidil Aqsa untuk diisrakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar Nabi Muhammad melihat bagaimana perjuangan para anbiya terdahulu. Alladzi barakna haulahu, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberkahi sekitaran daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa maksud ayat tersebut? Ketika Nabi Muhammad berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad maka menjadi mulia. Masjidil Haram sekarang Masya Allah, berapa juta orang yang bakalan hadir tiap harinya ke tempat tersebut. Gara-gara apa? Nabi Muhammad pernah diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berkah semuanya. Inilah bedanya keberkahan Nabi Muhammad dengan kita. Kalau kita nempel kepada sesuatu, maka sesuatu yang berkah tersebut menjadi kita ikut-ikutan berkah. Nah, jadi kita ini berkahnya berkah ngikut-ngikut. Kita ngikut sama kiai, kita jadi berkah. Kita ngikut sama ulama, kita jadi berkah. Kita ngikut sama habaib, ya kan, kita jadi pengawalnya habaib. Ketika habaib itu lagi ceramah, maka ketika kita mengawal habaib tersebut, kita pun jadi berkah. Seharusnya kita jadi jamaah biasa, kagak pernah dikasih minum. Gara-gara kita ngikut sama habaib yang mempunyai keberkahan, kita pun mendapatkan minum. Gara-gara apa? Keberkahan kita nempel dengan orang-orang yang punya berkah. Namun ketika kita pindah dari keberkahan tersebut menuju ke tempat yang lain, kita tidak bersama lagi dengan habaib tersebut, maka keberkahan yang kita dapatkan hilang. Kita nggak dihormatin lagi. Nah, karena kenapa? Keberkahan kita bergantung kepada keberkahan yang lain. Akan tetapi Nabi Muhammad enggak. Segala sesuatu yang nempel kepada Nabi Muhammad menjadi berkah. Bukan Nabi Muhammad nyender kemari, Nabi Muhammad jadi berkah. Nabi Muhammad pindah kemari, Nabi Muhammad jadi berkah. Bukan. Akan tetapi segala sesuatu yang Nabi Muhammad sentuh, segala sesuatu yang Nabi Muhammad lakukan, segala sesuatu yang Nabi Muhammad lewati, maka semuanya menjadi berkah. Karena kenapa? Keberkahan Nabi Muhammad bersumber dari diri Nabi Muhammad sendiri, bukan dari orang lain. Linuriyahu min ayatina. Dan itu semua Allah lakukan untuk melihatkan kepada kita kebesaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pikir secara logika, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh dengan waktu yang begitu cepat, itu nggak mungkin.
Akan tetapi karena ini kekuasaan Allah, jangankan dengan waktu segitu, lebih cepat 10 kali lipat dari itu pun kita pasti akan percaya. Karena kenapa? Allah Maha Kuasa segala-galanya. Itu baru perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bagaimana dengan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha? Kalau bukan karena kekuasaan Allah, kalau bukan karena tanda-tanda kebesaran Allah, maka semuanya nggak bakalan jadi. Nah, jadi kita harus percaya. Karena kenapa? Diperlihatkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanda-tanda daripada kebesaran Allah. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Allah pun Maha melihat. Kalau dari ayat tersebut kita lihat, berarti nggak ada suatu kejadian pun, nggak ada suatu perkataan pun, nggak ada suatu tindakan apapun yang pernah kita lakukan, yang pernah kita lontarkan, yang pernah kita kerjakan, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan lagi Maha mendengar. Makanya kalau kita lihat di dalam hadis Arba'in Nawawi, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, "Mahwal ihsan?" Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ihsan? Nabi Muhammad menjawab apa? Anta'budallah ka'annaka tarah wa illam tarah fa innahu yarak. Ibadahlah kamu kepada Allah di mana seakan-akan kamu melihat Allah. Walaupun sebenarnya kamu nggak pernah melihat Allah, akan tetapi Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, ini kalau kita ambil kesimpulannya, berarti apapun yang kita lakukan Allah Maha mengetahui. Makanya hati-hati kalau kita berbicara, jaga pembicaraan kita. Apakah ini pantas, apakah enggak? Apakah ini mengandung dosa, apakah mengandung pahala? Karena kenapa? Allah Maha mendengar apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan. Kalau kita melakukan sesuatu, pikir-pikir lagi, kita dikasih otak oleh Allah. Apa ini cocok, apa enggak? Apa ini termasuk ibadah, apa maksiat? Apa ini menentang Allah, apa enggak? Kalau seandainya menentang Allah, enggak usah dilakukan. Akan tetapi kalau ibadah kepada Allah, lakukan. Karena kenapa? Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Jadi definisi daripada Isra wal Mi'raj, kalau Isra adalah diperjalankannya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj yaitu dinaikkannya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Pembahasan yang pertama yaitu definisi daripada Isra wal Mi'raj. Yang kedua, sebab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisra wal mi'rajkan Nabi Muhammad itu apa? Kalau kita pelajari sirah-sirah baginda Nabi Muhammad SAW, pada tahun 8 Hijriyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Muhammad SAW dengan ujian yang begitu besar. Apa ujiannya? Yang pertama, umat Islam kala itu masih dalam keadaan minoritas, sehingga umat Islam diboikot oleh pembesar orang-orang Yahudi wan Nasara, oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanan enggak dikasih ke umat Islam, sehingga umat Islam ini benar-benar nggak bisa ngelakuin apa-apa. Ribet umat Islam waktu zaman dahulu kala. Ya, mau sholat mereka susah, mau ibadah mereka susah, mau menyembah Allah mereka susah. Sehingga mereka ini kebanyakan beriman itu secara sirran, sembunyi-sembunyi. Ada yang masuk Islamnya secara sembunyi-sembunyi. Karena kenapa? Mereka takut ketika orang-orang tahu tentang keislaman mereka, maka mereka akan dikucilkan, mereka akan diasingkan. Bahkan enggak sedikit daripada mereka yang akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya sekarang ya Allah ya Rabb, sungguh bodoh kita apabila kita sekarang hidup di zaman sekarang masih nggak mau sholat. Kita hidup di zaman sekarang nggak mau ibadah kepada Allah. Kita hidup di zaman sekarang kita nggak mau puasa kepada Allah. Kita hidup di zaman sekarang kita nggak mau berbuat baik kepada Allah. Sungguh kita termasuk orang-orang yang bodoh. Kenapa kita bilang katakan seperti itu? Orang-orang terdahulu ketika mereka ingin sekali ibadah kepada Allah, mereka dilarang oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka dihalang-halangi oleh orang kafir Quraisy. Akan tetapi kok kita sekarang yang mempunyai kebebasan dalam beribadah, yang kita mempunyai kebebasan dalam menyembah Allah, yang kita mempunyai kebebasan untuk merealisasikan keimanan kita kepada Allah, kita masih malas sholat, kita masih malas ibadah, kita masih malas puasa,
Kita masih malas bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal orang-orang dulu pengen melakukan apa yang kita lakukan sekarang itu dengan penuh perjuangan. Bahkan tidak sedikit daripada mereka yang mengorbankan nyawanya. Kok kita sekarang yang enak seperti ini nggak mau beribadah kepada Allah? Jadi sungguh terlalu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Muhammad SAW dengan cara apa? Umat Islam kali itu diboikot. Nggak bisa umat Islam ini melakukan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Makanan di stop. Banyak orang-orang Islam yang kelaparan. Nabi Muhammad sedih melihat umat-umatnya hanya untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk mengesahkan Allah, hanya untuk menjadi hamba-hambanya Allah yang taat kepada Allah. Mereka harus berjuang seperti itu. Yang kedua ujiannya, pada tahun tersebut juga Allah Subhanahu wa taala ambil dua orang kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka? Yang pertama adalah Abu Talib, yaitu paman daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga sebagai ayah daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita sudah tahu bahwasanya ketika Nabi Muhammad ditinggal oleh ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh oleh kakeknya. Ketika kakeknya meninggal dunia, maka Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya. Nah, jadi ketika umur Nabi Muhammad sekitar 8 tahun, Nabi Muhammad ini diasuh oleh pamannya yang bernama Abi Thalib. Sehingga Nabi Muhammad telah menganggap Abi Thalib seperti ayahnya sendiri. Dan begitupun Abi Thalib sangat menyayangi Nabi Muhammad, sangat melindungi Nabi Muhammad, bahkan sangat mengasihi Nabi Muhammad, sampai Abu Thalib menganggap Nabi Muhammad sebagai anaknya sendiri, dan beliau tidak mau berpisah dengan Nabi Muhammad walaupun hanya sedetik saja. Karena kenapa? Nabi Muhammad sangat dicintai oleh pamannya. Saking sayangnya Nabi Muhammad kepada pamannya, ternyata pada tahun 8 Hijriah Allah ambil pamannya. Sehingga Nabi Muhammad pun sedih. Loh, kok Nabi Muhammad sedih? Bukannya di dalam Islam itu ketika orang meninggal itu kita nggak boleh sedih. Kata siapa? Di dalam hukum fikih yang tidak boleh kita menangis atau mengeluarkan air mata atau kita sedih secara berlebih-lebihan. Gara-gara kita ditinggal mati oleh ayah kita, kita sedih. Akhirnya dengan sedihnya kita tersebut kita sampai guling-guling di tanah. Kita sampai ngerobek baju kita. Itu yang nggak boleh. Kalau kita sedih biasa itu wajar. Namanya juga manusia. Begitupun dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sedih ketika pamannya meninggal dunia, itu wajar. Karena kenapa? Muhammadun basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad juga manusia. Jadi beliau mempunyai sifat rasa sedih. Makanya ketika diambil pamannya oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau merasakan sedih. Dan yang kedua, kekasih Nabi Muhammad SAW yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu istri beliau yang pertama yang bernama Sayyidatuna Khadijah. Yang dimana Sayyidatuna Khadijah ini adalah istri yang soleha. Udah gak diraguin kesolehan daripada Siti Khadijah. Bahkan suatu ketika, saking solehanya Siti Khadijah, ketika itu beliau menikah dengan Nabi Muhammad dan telah mempunyai seorang putri yang bernama Sayyidatuna Fatimah Zahra. Perlu kita ketahui bahwasanya Sayyidatuna Khadijah ini adalah seorang yang kaya raya dulunya. Orang yang cantik jelita dulunya. Orang bangsawan terkenal dulunya. Sehingga banyak laki-laki yang ingin menikah dengan Sayyidatuna Khadijah. Akan tetapi Sayyidatuna Khadijah memilih Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pasangan hidupnya. Ketika Siti Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad, maka kehidupan Siti Khadijah berbalik 180 derajat. Yang tadinya kaya, Sayyidatuna Khadijah menjadi miskin. Yang tadinya cantik, Sayyidatuna Khadijah menjadi nggak keurus. Karena kenapa? Beliau hidup dalam kesederhanaan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan saking sederhananya beliau hidup bersama baginda Nabi Muhammad, saking miskinnya beliau hidup bersama baginda Nabi Muhammad, pernah diriwayatkan bahwasanya ketika beliau telah mempunyai anak yang bernama Sayyidatuna Fatimah Zahra, beliau itu menyusui Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ketika beliau menyusui Sayyidatuna Fatimah Zahra, ternyata apa yang keluar? Yang keluar bukan air susu, tapi yang keluar itu darah dan nanah. Kok bisa darah dan nanah? Iya,
Karena Sayyidatuna Khadijah ini makan, kalau kata kita, enggak memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna. Saking miskinnya Sayyidatuna Khadijah. Kalau istri-istri kita zaman sekarang nggak ada yang kayak gitu ya. Saya rasa semuanya Masya Allah, walaupun makan pakai tahu tempe tapi hidupnya enak. Nggak seperti Sayyidatuna Khadijah. Kalau Sayyidatuna Khadijah dari kaya jadi miskin. Kalau kita sekarang dari miskin jadi kaya. Bahkan kalau seandainya kita menikah dengan laki-laki yang kaya terus miskin, kita ditinggal. Kalau Sayyidatuna Khadijah enggak. Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad ketika beliau melihat Sayyidatuna Khadijah sedang menyusui Sayyidatuna Fatimah yang keluar bukannya susu? Beliau berkata kepada Sayyidatuna Khadijah, "Wahai Khadijah, dulu engkau adalah wanita yang cantik. Dulu engkau adalah wanita yang kaya raya. Dulu engkau adalah wanita yang sangat disegani oleh kaummu. Sehingga banyak laki-laki yang menaksir kepada dirimu. Akan tetapi ketika engkau menikah dengan diriku, semua kehidupanmu berbalik menjadi 180 derajat. Yang dulunya engkau kaya menjadi miskin. Yang dulunya engkau cantik sekarang enggak kurus kecantikanmu. Yang dulu engkau gemuk sekarang menjadi kurus. Bahkan ketika engkau menyusui anakmu yang keluar bukanlah susu melainkan nanah dan darah. Maka wahai Khadijah, aku mempunyai 2 pilihan kepada engkau. Seandainya engkau meminta kepada diriku untuk Allah Subhanahu wa taala membalikkan kekayaanmu, untuk Allah Subhanahu wa taala membalikkan kecantikanmu, untuk Allah Subhanahu wa taala membalikkan kekuasaan dan kehormatan dirimu, maka akan aku pinta hari ini juga kepada Allah. Akan tetapi engkau tidak lagi bersama diriku. Maksudnya apa? Yaitu dicerai. Dan yang kedua, kalau memang seandainya engkau masih mau tetap menjadi istriku, maka akan aku biarkan. Aku tidak akan mengangkat kedua tanganku kepada Allah untuk membalikan semua apa yang kau punya dulu dan sekarang udah nggak ada lagi pada dirimu. Coba kalau istri kita ditawarin kayak gitu. Istri-istri kita ketika dia belum nikah sama kita dia kaya. Ketika dia nikah sama kita dia miskin. Paling itu ucapan istri kita apa? Bang, gue semenjak itu sama lu melarat banget. Ya Allah, bagaimana istri kita mau masuk surga kalau kata-kata ini yang keluar daripada mulut-mulut istri kita? Contoh Sayyidatuna Khadijah. Apa yang beliau katakan ketika dikasih tawaran seperti itu? Kalau mungkin istri-istri kita yang ditawarin seperti itu, paling dia bilang apa? Ya udah bang, ceraiin gua, yang penting gua kaya lagi, yang penting gua cakep lagi, yang penting gua semok lagi. Kalau masalah laki kayak lu masih banyak yang bisa gua cari. Akan tetapi kalau harta susah gua cari. Nah, tapi lihat Sayyidatuna Khadijah, saking solehahnya beliau, apa yang beliau katakan? Wahai Nabi Muhammad, jangankan keadaanku seperti ini, seandainya nanti engkau ingin berdakwah yang dimana dakwahmu itu harus melewati lautan yang begitu hebat, yang begitu luas, dan tidak ada satupun perahu atau alat yang engkau bisa jadikan sebagai kendaraan untuk menyeberangi lautan tersebut, hanya ada diriku saja yang dimana diriku telah meninggal dunia, maka demi Allah aku ridho engkau sayat-sayat diriku, engkau ambil tulang belulangku dan engkau rakit tulang belulangku untuk engkau jadikan perahu untuk mengantarkan dirimu berdakwah ke negeri sebelah. Yang penting aku masih bersama dirimu. Ya Allah, ini cinta Sayyidatuna Khadijah. Makanya nggak ada cinta yang seperti cinta Sayyidatuna Khadijah bersama Nabi Muhammad. Coba kalau kita sekarang pulang-pulang yang ditanyain apa? Gajian mana bang? Gajian. Duit mana bang? Duit bang. Kalau ustadz ketika dia pulang ceramah, bukan cium tangan, bukan nanyain kabar, yang tanya apa? Amplop mana bang? Amplop. Berkat mana bang? Berkat. Cinta mengenal harta zaman sekarang. Tapi Sayyidatuna Khadijah cinta mengorbankan harta. Bagaimana Nabi Muhammad nggak sedih ketika Sayyidatuna Khadijah meninggal dunia? Sayyidatuna Khadijah adalah orang yang sangat mensupport Nabi Muhammad. Bahkan Sayyidatuna Khadijah yang telah mensuplai semua hartanya, semua kebutuhan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh Sayyidatuna Khadijah, beliau merasa sedih. Makanya tahun ini dinamakan Amul Huzun, tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad SAW. Maka sebab musabab di Isra wal Mi'raj kan Nabi Muhammad gara-gara 2 hal ini. Yang pertama, umat Islam diboikot. Yang kedua, meninggal 2 kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dihibur Nabi Muhammad SAW dengan cara apa? Diperjalankan Nabi Muhammad
dengan cara Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa langsung naik ke Sidratul Muntaha. Makanya ini pelajaran buat kita. Bagi bapak-bapak ini pelajaran buat bapak-bapak. Kalau seandainya istrinya lagi manyun, istrinya lagi sedih, istrinya lagi bete, istrinya lagi sumpek, jangan pakai ditanya, "Lu kenapa, Neng? Muka lu dilipet. Lu kenapa, Neng? Muka lu kayak baju belum digosok." Jangan pakai ditanya. Kalau perempuan lagi sedih, langsung ajak aja jalan-jalan ke toko emas. Insya Allah itu sedih hilang. Insya Allah itu yang namanya bibir gak pernah senyum jadi senyum. Dan begitu pun perempuan. Kalau laki lagi puyeng, kalau laki lagi sumpek, kalau laki lagi bete, kalau laki lagi galau, jangan pakai ditanya. "Abang kenapa, Bang? Abang kenapa, Bang? Abang bete ya sama saya? Abang ini." Enggak usah. Ajak laki itu jalan-jalan. Traktir laki itu jalan-jalan. Traktir makan yang banyak. Beli ini tuh laki, insya Allah itu laki langsung senyum. Karena kenapa? Allah yang langsung menghibur Nabi Muhammad, mencontohkan kepada kita sebagai seorang suami dan mencontohkan kepada kita sebagai seorang istri. Ketika pasangan kita lagi sedih, langsung diajak jalan-jalan, diajak ibadah. Nabi Muhammad pun ketika itu lagi sedih, diajak ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara diajak rekreasi. Cuman rekreasinya Nabi Muhammad beda dengan kita. Kalau kita rekreasi ke mall, ke matahari, ya, terus ke hari-hari, pasar Jumat, pasar Senin, pasar Selasa, pasar Rebo, pasar Kamis. Kalau Nabi Muhammad enggak, diajak jalan-jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha. Jadi itu sebab musabab daripada Isra wal Mi'raj. Itu pembahasan yang kedua. Dan yang ketiga, apa hikmah daripada Isra wal Mi'raj? Hikmah daripada Isra wal Mi'raj itu banyak. Yang pertama, diadakan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad karena Allah kangen kepada Nabi Muhammad. Sama kayak kita. Ketika kita kangen sama seseorang, maka kita akan mencari celah. Bagaimana caranya kita ketemu sama ini orang? Diajaklah jalan-jalan, diajaklah makan, diajaklah shopping, diajaklah ketemuan. Karena kenapa? Rindu kita kepada orang tersebut. Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah begitu rindu kepada Nabi Muhammad, maka akhirnya diadakanlah Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad agar Allah bisa bertemu baginda Nabi Muhammad. Yang kedua hikmahnya, ketika pertemuan tersebut bukan hanya sebatas ketemu, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah kado kepada Nabi Muhammad. Berupa apa? Berupa sholat 50 waktu. Dulu sholat 50 waktu, akan tetapi karena perjalanan yang begitu hebat, perjalanan yang begitu panjang, proses yang begitu luas, sehingga menjadi 5 waktu. Dan penurunan dari 50 waktu ke 5 waktu pun ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kangen kepada Nabi Muhammad. Jadi dikasih oleh-oleh. Ini hikmahnya. Jadi habis sudah dikasih jalan-jalan, Nabi Muhammad pengen ketemu nih Allah sama Nabi Muhammad. Dan yang ketiga dikasih oleh-oleh. Yang ketiga, apa daripada hikmah Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hikmah daripada Isra wal Mi'raj, ada suatu pekerjaan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, akan tetapi Allah sendiri yang pertama kali melakukan. Kalau ibadah-ibadah yang lain Allah hanya sekedar memerintah. Salat, Allah memerintah kepada kita untuk salat, tapi Allah nggak salat. Zakat, Allah perintah kepada kita untuk zakat, tapi Allah nggak zakat. Puasa, Allah perintah kepada kita untuk puasa, tapi Allah nggak puasa. Pergi haji, Allah perintahkan kepada hamba-hambanya untuk pergi haji, tapi Allah tidak melaksanakan pergi haji. Akan tetapi ada suatu perkara yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada hamba-hambanya, namun sebelum Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, Allah telah melakukannya. Apa? Yaitu sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Lalu Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk apa? Bersolawat juga kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu alaihi wa sallimu tasliman.
maka sholawatlah kalian kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi sebelum Allah menyuruh kita untuk sholawat, Allah telah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Inilah hikmah daripada perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad. Sekarang, na'udzubillahi min dzalik, akhir-akhir zaman ini, mungkin karena udah kepinteran orang zaman sekarang mah ya, ketika dia habis pulang daripada pengajian Isra wal Mi'raj, mereka gunakan simbol-simbol agama Islam, simbol-simbol Isra wal Mi'raj hanya untuk kepentingan mereka pribadi. Ini hati-hati nih. Kalau habis ini pulang hati-hati nih. Bapak-bapak kalau seandainya habis ini pulang, saya lihat kepada istrinya dia bilang apa? Ma, ingat tadi kata Ustaz Baihaqi, yang namanya Isra wal Mi'raj itu, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Maka yuk kita Mi'raj mah. Nah, ini sering dilakukan ya. Dan ibu-ibu pun begitu. Pak, kita Isra yuk. Maksudnya apa? Kalau bapak-bapak bilang kepada ibu-ibu, "Ma, kita Mi'raj yuk." Maksudnya apa? Ayo kita main kuda-kudaan yuk. Bapak naikin ibu yuk, kita Mi'raj. Jadi mereka menggunakan simbol Mi'raj untuk menggauli istrinya. Dan seorang istri menggunakan simbol Isra untuk ngajak shopping kepada suaminya. Hati-hati. Bapak-bapak, kalau seandainya kalian mau membuat adik lagi atau mau berhubungan lagi kepada istri kalian, bilang aja kepada istri kalian, mau minta jatah, nggak usah bilang mau Mi'raj. Ibu-ibu, kalau seandainya kalian mau diajak shopping sama bapak-bapak atau sama suami-suami kalian, jangan bilang pakai Pak ayo Isra, nggak usah. Tapi bilang aja langsung, tutup poin aja kepada bapak-bapak kalian, kepada istri, kepada suami-suami kalian, kalau kalian mau diajak jalan-jalan. Karena kenapa? Kalau seandainya ini simbol dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari, bahaya. Bahayanya kenapa? Ketika suami minta Isra kepada istrinya, "Neng, kita Isra yuk." Syukur-syukur kalau seandainya istrinya langsung bilang, "Ayo Pak, siap 86." Syukur-syukur kalau kayak gitu. Kalau seandainya istrinya ngebalikin, bapak-bapak ingat, sebelum Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Nabi Muhammad. Maka kalau bapak-bapak mau mi'raj malam ini, ya bapak-bapak juga harus israkan saya dulu, ajak shopping dulu. Akhirnya kacau. Banyak suami, banyak istri menentang suami. Dan begitu pun sebaliknya. Kalau seandainya ada seorang istri minta jatah bulanan atau minta diajak jalan-jalan kepada suaminya dengan cara menggunakan simbol Isra wal Mi'raj, dia mengatakan kepada suaminya, "Pak, kita Isra yuk, kita shopping yuk, kita jalan-jalan yuk." Hati-hati. Karena kenapa? Khawatirnya kalau seandainya bapak ini bilang, "Ma, ingat ya, Nabi Muhammad ketika Isra langsung ada Mi'raj." Mama juga kalau seandainya mau diajak jalan-jalan, maka malamnya harus ngasih jatah, harus dimi'rajkan. Iya kalau dia lagi nggak head, kalau dia lagi head, bahaya. Akhirnya tentang Islam, akhirnya ketika lagi head dia nggak berani minta duit jajan. Makanya saya bilangin sama bapak-bapak, saya bilangin sama ibu-ibu, kalau emang mau minta jatah shopping, minta aja jatah shopping, nggak usah bilang mau minta Isra. Bapak-bapak juga kalau misalnya mau naik sama istrinya, bilang aja minta jatah malam, nggak usah bilang minta jatah Mi'raj. Karena kenapa? Isra wal Mi'raj ini bukan untuk main-main. Dan yang kedua, yang ngerinya, ini yang ngeri terjadi, kalau bapak-bapak udah bilang mau Mi'raj, kalau ibu-ibu udah bilang mau Isra, nanti keceplosan ketika lagi nongkrong. Kemarin gue diajak Isra sama suami gue. Padahal ini istri tujuannya mau apa? Dia cerita sama temannya, kemarin habis diajak shopping. Akan tetapi karena dia biasa memakai simbol-simbol agama Islam, dia bercerita ke temannya, tahu nggak, kemarin gua habis diajak Isra sama suami gua dan malamnya gua Mi'raj. Takutnya dikata sama temannya, waduh, kumpulan nabi baru nih. Karena kenapa? Yang di Isra wal Mi'raj kan hanyalah Nabi Muhammad. Kalau kita memakai simbol-simbol agama, memakai simbol Isra wal Mi'raj untuk kebutuhan hidup kita, ngerinya lama-lama kita bisa mengaku bahwasanya diri kita adalah sebagai Nabi Muhammad, atau enggak minimal kita mengaku sebagai nabi baru. Karena kenapa? Kita semalam habis di Mi'rajkan, kita kemarin habis di Isra'kan.
Jadi mulai dari sekarang kalau bisa diubah perilaku-perilaku yang kayak gitu. Jangan pernah menggunakan kata-kata Isra untuk ngajak suaminya jalan-jalan. Karena kenapa? Habis Isra pasti ada yang namanya Mi'raj. Dan begitu pun bapak-bapak, kalau mau minta bikin dede jangan bilang mau Mi'raj. Karena kenapa? Sebelum adanya Mi'raj pasti adanya Isra. Jadi mulai dari sekarang berubah. Nah, karena kenapa? Ini Isra wal Mi'raj khusus untuk Nabi Muhammad, dan ini adalah perilaku yang baik dan perkara yang baik hanya untuk kepada Nabi Muhammad, bukan kepada kita. Isra wal Mi'raj ini adalah suatu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, khusus kepada Nabi Muhammad, bukan kepada hamba-hamba yang lain. Nah, jadi mudah-mudahan dengan hikmah daripada Isra wal Mi'raj, baginda Nabi Muhammad SAW menambahkan ketebalan daripada iman kita kepada Nabi Muhammad, menambahkan keimanan kita kepada Nabi Muhammad, menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, dan menambahkan keyakinan kita kepada Nabi Muhammad tentang apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah hak, yaitu benar apa adanya. Dan mudah-mudahan dengan berkah daripada Isra wal Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, banyakkan rezeki kita, dan penuhi segala kebutuhan kita untuk melangsungkan dan membiasakan diri kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga dengan berkat Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada bulan Ramadan, dan kita bisa lulus daripada bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita juga meninggal dalam keadaan husnul khatimah, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, sehingga kita nanti dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbighfir lana wa liwalidina walil abuya Labib Hasan bin Ahmad Baharun warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita akan ketemu di pertemuan yang selanjutnya. Kurang lebihnya al-faqir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.